Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmi Aryani, SPD MPD, dosen tetap Prodi PGSD, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Suara Indonesia, Solo Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan keahlian pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu di bidang teknologi pendidikan dan seni rupa. Pada semester ini, mata kuliah seni rupa dan prakarya ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Dengan rincian, 13 kali adalah pembelajaran tentang materi, termasuk di dalamnya adalah 6 kali pelajaran praktek, serta 1 kali UTS dan juga 2 kali untuk pameran akhir dari karya-karya mahasiswa selama 1 semester tersebut. Yang mana mata kuliah seni rupa dan prakarya ini ujian akhirnya diganti dengan pameran. Mata kuliah seni rupa membekali mahasiswa PGSD untuk memahami konsep dasar bagaimana perkembangan seni anak di sekolah dasar, yang mana mereka nanti akan mempelajari tentang menggambar, melukis, dan juga membuat karya-karya 2 dimensi dan juga karya-karya 3 dimensi. Mahasiswa juga dilatih dan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik anak SD. Yang mana dalam pembelajaran ini saya sudah merancang sebuah buku model, yaitu Seni Rupa Kreatif dan Inovatif berbasis Project Based Learning, dengan output pameran karya mahasiswa PGSD yang mencakup buku model, buku mahasiswa, dan juga buku dosen. Capaian pembelajaran mata kuliah tertuang dalam CPMK 1, yaitu menunjukkan sikap, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, etika akademik, dan peduli lingkungan dalam mengikuti pembelajaran dan berkarya seni rupa serta prakarya. CPMK 4 mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran seni rupa dan prakarya yang inovatif dan kreatif berbasis kebutuhan peserta didik SD, termasuk di sini teknik menggambar, mewarnai, kolase, ekoprint, doodle art, melukis, dan juga batik jumputan. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu penyampaian materi, mahasiswa sejak awal sudah bisa mengakses RPS, yaitu penyampaian tentang mata kuliah dalam 1 semester. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka dan adanya demonstrasi, adanya juga praktek. Nah, jadi di sini ada perbandingan antara teori dan praktek. Selanjutnya interaksi. Interaksi itu mahasiswa dan dosen saja. Di sini interaksi antara 2 arah, yang mana nanti mahasiswa juga di sini ada diskusi kelompok atau studi kasus tentang karya-karya anak SD, dan juga di sini mahasiswa juga bisa memberikan materi tentang eksperimen atau bahan-bahan yang mereka buat untuk pembelajaran, serta mahasiswa di sini atau berkelompok memberikan simulasi mengajar di depan kelas. Mahasiswa dan kelompok di sini mereka bisa memberikan pembelajaran antar kelompok dan proses-proses dalam berkarya seni rupa dan prakarya. Yang ketiga adalah asesmen. Dalam perkuliahan ini yang dinilai adalah aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, yang mana ini nanti bisa dinilai dalam praktek di kelas, pembelajaran dan pemahaman materi, serta pada
ujian akhir yang dilaksanakan pameran karya mahasiswa PGSD. Mode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah seni rupa dan prakarya ini adalah project based learning, yang mana dalam komponen delivery, interaction, dan assessment, mahasiswa di sini dituntut untuk kreatif dan aktif dalam bekerja kelompok dan menghasilkan karya-karya yang inovatif. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah seni rupa dan prakarya ini yaitu buku yang saya tulis sendiri yang tertuang dalam 3 buku ini, serta referensi lainnya dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, serta jurnal bereputasi dan kebaruan-kebaruan lainnya. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah seni rupa dan prakarya yang mengambil materi pada pertemuan ke-6 yaitu menggambar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Kelvin, tolong dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih Kelvin. Baiklah semuanya, kita absen terlebih dahulu ya. Pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini yaitu tentang menggambar. Baiklah, kita ulang kembali kajian kita tentang minggu kemarin yaitu doodle art. Masih ada yang ingat doodle art itu apa aja garis-garisnya yang kita gunakan? Ya. Terus garis vertikal, garis zigzag, garis apa lagi? Garis lengkung, garis miring. Nah, jadi semua garis-garis itu kita pergunakan dalam membuat karya doodle art ya. Yang mana gabungan dari garis itu nanti akan menjadi suatu karya. Materi kita pada pertemuan ke-6 ini yaitu menggambar. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami pengertian menggambar, terus juga nanti kita menjelaskan manfaat menggambar itu bagi anak SD. Selanjutnya adalah mengenal unsur-unsur menggambar, yang mana nanti kita akan mempelajari ada garis, ada bidang, ada warna, ada tekstur, dan selanjutnya adalah menggunakan alat dan bahan menggambar. Ada yang tahu bahan dan alat itu apa saja? Pensil, hapus, iya, terus kertas, ada lagi pewarnanya. Iya, bisa krayon, cat air ataupun akrilik ya. Oke, dan terakhir tujuannya itu membuat gambar sederhana sesuai dengan tema ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang tahu apa itu menggambar? Kairin, ya silakan. Apa itu pengertian dari menggambar, Kairin? Menggambar itu adalah mengungkapkan ide perasaan ke dalam bentuk gambar, menggunakan garis, bentuk, warna maupun tekstur. Menggambar itu juga merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang paling dekat dengan kehidupan. Oke. Nah, jadi sebetulnya bagus ya Kerin yang disampaikan Kerin tadi. Dalam menggambar itu ada ekspresi diri dari anak kayak itu ya. Kita sebetulnya dari sejak lahir itu sudah mempunyai jiwa seni. Masih ingat? Mungkin waktu kecil kita suka coret-coret dinding. Ya, masih suka coret-coret dinding. Apapun yang kita temukan, pastilah dinding di rumahnya sudah digambar. Nah, jadi kita ada masanya kita menggambar itu.
yang mana itu adalah pada masa coreng-moreng. Jadi kita nggak perlu belajar harus ke sanggar dulu untuk membuat coret-coretan di dinding ya, karena itu adalah alamiah ya, keluar dari ide dan ekspresi kita masing-masing. Nah, ada yang tahu kira-kira apa saja langkah-langkah dalam menggambar itu? Adit, silakan. Yang pertama itu ada menentukan tema, Bang. Ya. Dan yang kedua ada membuat sketsa sederhana. Yang ketiga ada menambahkan detail objek. Terus, yang keempat ada memberikan warna, dan yang kelima ada menyempurnakan hasil gambar. Oke, jadi ada 5 poin ya dalam menentukan gambar itu. Yang mana pada umumnya kita akan menentukan tema dari sebuah gambar itu. Nah, nanti kita dalam memberikan tema itu kepada anak SD itu yang terjangkau dengan kemampuan mereka ya. Nah, jadi mungkin ya temanya menggambar binatang misalnya, atau menggambar tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi apa yang ada di sekitar mereka. Itu menjadi objek yang paling dekat. Selanjutnya adalah teknik menggambar dan mewarnai dengan media krayon ya. Kenapa kita memakai media krayon di sini? Karena krayon itu mudah dipakai oleh anak-anak dan tangannya juga tidak kotor kalau menggoreskan krayon itu ya. Jadi menggambar dan mewarnai menggunakan krayon dilakukan dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, jadi sketsa itu adalah gambar sederhana yang kita coret-coret di kertas, yang mana nanti itu akan menjadi suatu karya kita. Nah, sekarang kita bisa melihat dari gambar anak ya. Ini karya anak-anak. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini dia memakai pewarna akrilik. Yang mana kalau pewarna akrilik dia memakai air ya, dan kuas. Bahannya air cat yang dituangkan ke palet, terus ditorehkanlah dengan kuas, digoreskan di sini dengan kuasnya. Nah, untuk mempraktekkan bagaimana teknik dalam menggambar itu ya, kita sebelum terjun nanti sebagai ibu guru di sekolah dasar ya, pasti kita dibekali dulu dengan keilmuan ya, apa yang akan kita buat. Nah, pada saat ini ibu akan membagikan kertas dan silakan nanti kalian membuat gambar ya. Temanya mau ibu tentukan apa bebas? Bebas. Nah, temanya bebas ya. Jadi ibu bagikan kertas, silakan membuat gambar sederhana. Itu. Kami aja nanti diemin nggak apa-apa kok. Baik, Ibu bisa melihat gambarnya. Ini gambar Meli ya. Meli lagi membuat gambar ikan. Ya, biasanya juga
Anak-anak suka dengan ikan ya. Nah, jadi Meli membuat gambar ikan ini pengetahuan dasar dalam menggambar. Ini pakai pulpen ya. Terus selanjutnya Utia. Ini Utia juga membuat gambar. Nah, ya. Silakan, siapa yang bersedia maju ke depan dilengkapi gambarnya. Tambahkan bunga ya. Setelah ini coba siapa lagi? Nabila bisa menambahkan? Silakan Nabila, maju. Wih, jalan ya. Ada hewan-hewannya ya, yang terbang ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ada beberapa ide dalam kita membuat gambar ya. Jadi kita bisa memberikan contoh kepada siswa kita nanti di sekolah dasar bagaimana kita membuat gambar bersama. Jadi teman-teman yang lain menambahkan itu akan sangat menarik sekali bagi anak SD ya. Jadi dia tambah semangat, tambah lagi apalagi kayak gitu ya. Dan kita bisa melihat di sini tadi kita sudah membuat gambar ini yang hitam putih ya. Nah, untuk yang berwarnanya kita bisa lihat ke PPT ya. Yang mana di sini itu dia menggunakan pewarna ada spidol ya, ada cat air, terus di situ juga ada pewarnanya krayon. Jadi di sini dia menggabungkan 3 macam pewarna dalam gambarnya gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, contoh sederhana dalam anak-anak membuat gambar. Biasanya mereka akan membuat gambar matahari ya. Ada gambar matahari yang dibuat dengan cahaya yang berpencar, ada garis-garisnya. Terus ada juga gambar bunga. Terus juga ada gambar orang ya. Kalau gambar orang kita bisa melihat, nah contoh seperti itu. Yang jelas ada kepala, ada tangan, ada kaki. Dan itu cuma dalam bentuk garis ya. Ada rambut juga ya. Ada tuh yang berarti rambutnya panjang, berarti dia itu perempuan ya. Sedangkan yang nggak ada rambutnya laki-laki. Nah, jadi itu adalah ciri khas dari gambar anak-anak ya. Jadi yang penting dalam membuat gambar orang sudah terwakilkan dari gambar yang dia buat itu dengan cara yang sederhana. Nah, ini ada tips dan trik ya dalam mengajak anak menggambar. Yang mana yang pertama kita sambil bermain ya. Jadi kita pikirkan bagaimana konsep yang akan kita buat dalam suatu media pembelajaran, bagaimana si anak itu menyenangkan, tidak terbebani dalam mengerjakan suatu karya gambar. Itu juga di sini ada imajinasi, yang mana dorong anak-anak untuk menggunakan imajinasi mereka. Dan yang ketiga, kita beri kebebasan kepada mereka, izinkan anak-anak untuk bereksperimen dengan warna dan bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dan terakhir adalah menggambar aktivitas yang menyenangkan. Nah, jadi hasil gambar-gambar itu kalau kita sesuai dengan perjanjian ya, sesuai dengan kesepakatan kita waktu pertama kuliah, kita itu adanya proyek yang mana nanti hasil dari karya-karya ini dalam satu semester akan kita pamerkan dalam suatu pameran seni, yang mana pelaksanaannya pada minggu ke-15 dan ke-16. Jadi kita tidak ada UAS ya. Jadi semua karya nanti akan kita bingkai dan layak pajang untuk kita pamerkan. Yang mana nanti karya-karya kita ini akan menginspirasi guru-guru SD ataupun siswa-siswa SD di sekitar lingkungan kita di kampus Widya Suara Indonesia ini.
Nah, dalam membuat suatu gambar, kita juga mengacu kepada ada buku yang sudah Ibu buat ya. Yang mana ini ada buku dosen dan ada apa sih buku? Buku mahasiswa. Yang mana pembelajarannya sinkron kedua-duanya. Yang pada misalnya pelajaran menggambar, dosen bisa membuka pada halaman 82 dan mahasiswa juga bisa membuka dari buku mahasiswa yang ada kayak gitu ya. Dan pada tahapan selanjutnya kita akan masuk di sini pengujian hasil atau produk ya pada tahapan ketiga dalam pembelajaran seni rupa kreatif dan inovatif berbasis project based learning dengan output pameran karya mahasiswa PGSD. Oke, baiklah. Nah, dari gambar yang sudah dibuat ya, ini ada Meli dengan pewarnaan krayon ya Meli ya. Silakan Meli, dalam pengujian hasil karya ini kita bisa melihat persepsi ya, bagaimana dari persepsi mahasiswa tentang karya Meli ini. Silakan Meli untuk maju ke depan menyampaikan memperlihatkan karya kepada teman-temannya, nanti biar teman-teman menebak apa kira-kira makna dari karya yang Meli buat ini. Silakan Meli. Ya. Jadi membuat gambar tentang pendidikan bisa dilihat. Ini ada gambar lalu di akhirnya ada toga perjalanan kita dalam proses belajar mengajar dan sampai juga pada kesuksesan kita yaitu jadi sarjana. Jadi dalam proses kita belajar mengajar dan sampai juga pada kita menjadi seorang sarjana. Nah, di sini kita dapat melihat ada rumus-rumus, ada kata-kata istilah itu sebagai gambaran bahwa dalam proses ini itu nggak mudah gitu. Ada kita menghafal, ada kita memahami, dan lain sebagainya. Boleh dari teman-teman menilai karya Meli ini. Ada yang mau memberikan penilaian? Ya, dan bukan mau di pendapatnya, silakan. Siapa? Ah ya, silakan. Baik. Dari gambar yang sambil ini bagus, sangat bagus, dan itu makna dalam gambar itu banyak makna. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan apresiasi? Silakan. Silakan, saudara. Mungkin menceritakan tentang dari awal terus naik dan jalannya nggak lurus berhenti dan sampai ke puncak yaitu Ya. Ada lagi sudut pandang yang berbeda? Silakan Ultia. Tentang warna mungkin? Ya, tentang warna, tekstur. Sudah bisa melihat di sekeliling kampus kita ini kan ada sampah. Ya. Jadi itu adanya Inspirasi. dalam menuangkan di gambar tersebut. Jadi Meli itu terpikir di dalam pikirannya sehingga oh iya dengan suasana warna hijau jadi suasana jadi lebih aman, nyaman, sejuk gitu kan. Iya, benar banget Ultia. Ada lagi nggak? Oke. Ada lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Meli. Terima kasih Meli. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya silakan pada Puput ya untuk menyampaikan gambar yang dibuatnya. Dan saya telah membuat program itu saya itu pemandangan suatu desa. Nah pada lukisan ini saya melukis sebuah rumah dan juga di sini ada pohon, terus di ada pohon kelapa dan pohon pagar. Nah inilah lukisan saya. Dan di sini juga ada awan-awan dan matahari dan juga bisa teman-teman lihat di sini juga ada sawah.
Nah inilah bisa pemandangannya hebat dengan tema pemandangan ini. Oke. Tangan buat Puput. Kita sudah sampai pada evaluasi pengalaman belajar ya. Di sana ada semuanya tadi kita menyampaikan ada pembelajaran, ada pengajarnya, dan dibuka ini dan dua. Pada saat kita ambil mungkin beberapa kesimpulan. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang bisa kita dapat pada pembelajaran ini? Jadi Bu, Iya, silakan dulu. jadi kesimpulan kita pada hari ini itu yaitu kan tema kita tentang menggambar dan mewarnai, merupakan kegiatan yang bermanfaat apalagi kita sebagai guru SD, jadi harus pandai-pandai dalam memadukan warna, garis dalam memandu anak dalam belajar. Jadi bukan sekedar menggambar dan menulis saja, bukan sekedar menggambar dan menuangkan ide, tetapi juga memiliki makna di dalam gambaran itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, pertemuan kita pada siang hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.